Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, in this time, especially in our subject that is Introduction to Linguistics, we see you again in meeting 9 uh, in our subject. Okay, before we start for our discussion, let's pray the first. Al-Fatihah. Okay, finish. Okay, Alhamdulillah. Okay, how are you today? Okay, Alhamdulillah, everybody fine today. Okay, today we'd like to discuss about our material. The material today still discuss about the language, yeah. Because in our subject, the topic discussion, we discuss about the language, especially in language. Yeah. Okay, uh, here I will share our wait. I will share our discussion. Yeah. Okay. Okay. This is the topic that we'll discuss today. yakni language in the text and conversation. Nah, yeah. In language here, why we studied about the language in the text and the conversation, we will know about the language in the text. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana bahasa itu dalam sebuah teks. Nah, dan juga bagaimana the language used in the conversation, dan bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu uh, percakapan. Nah, oke. Tujuan ya, di sini in the indicator why we study the language in the text and the conversation. Here there are two, ya. There are two indicator. The first, the student are able to explain cohesion, coherent, and speed event in the text. In the second, the student are able to explain the elements of the conversation analysis. Ya. Pertama, harapannya nanti the student can explain what is the cohesion, coherent, and speed event in the text. Jadi kita tahu dalam suatu bahasa apa itu kohesi, kemudian coherent, dan speed event dalam sebuah tulisan. Nah, yang kedua, kemudian tahu tentang menjelaskan explain the element of the conversation analysis. Dan selain juga di situ ada beberapa aspek dalam suatu bahasa juga. Kita juga akan belajar bagaimana menganalisis, analisis tentang sebuah bahasa dari beberapa elemen yang ada di dalam satu bahasa tersebut. Okay, and the first, what is the language in text and conversation? Do you know what is the language text and the conversation? Okay, the language in the text in the conversation is the study how, yeah, how language is used in written text and the spoken interaction to create the meaning, connect ideas, and achieve communication goal. We can give the underline here. Kita bisa garis bawahi di sini. Jadi language in the text and conversation di situ bagaimana kita mempelajari satu bahasa di situ di mana bahasa tersebut itu digunakan dalam bentuk tulisan, yakni atau written text, ataupun bahasa itu digunakan untuk berinteraksi secara langsung, secara verbal. Nah, di situ. Nah, dengan menggunakan bahasa itu dengan melalui tulisan ataupun dengan spoken interaction atau secara langsung dari situ, tujuannya untuk apa? To create the meaning, connect the idea, and achieve communication goal. Nah, tujuan kita berbahasa in written text
di situ tujuannya adalah untuk menciptakan suatu makna. Jadi dalam tulisan itu juga memberikan suatu makna, have the meaning. Kemudian juga untuk apa? Menyampaikan suatu ide dalam sebuah tulisan. Dan juga ada tujuan dari tulisan tersebut. Kenapa kita menulis? Nah, di situ pasti ada satu tujuan tertentu yang ingin disampaikan. Nah, begitu juga in spoken interaction, ketika berinteraksi secara verbal. Jadi di situ ada yang disampaikan, kemudian penyampaian di situ ada satu ide yang digagas dalam komunikasi tersebut. Nah, kemudian in the language, in the text, in conversation, di situ ada examines the structure, function, pattern of the language is both forms. Jadi dalam suatu teks tersebut, teks ataupun conversation dalam suatu bahasa itu pasti ada struktur, the function, dan polanya juga dalam satu bahasa. Oke, in the next. Kita bahas pertama dulu language in the text atau kata lainnya adalah written language. Written language. Ya. Nah, language in the text di sini ya ini the focus on how language works in written text such as essay, article, stories, and report. Jadi fokus di sini. Jadi write language in the text itu kapan when we use the language in the text, kapan kita menggunakan bahasa dalam suatu teks tersebut. Nah, kita menggunakan bahasa dalam suatu teks itu biasanya kita gunakan ketika write essay. Kita menulis essay, and then menulis artikel, menulis sebuah stories, dan suatu report. Nah, itu adalah bagian dari language in the text. Ya. Selain itu juga, misalkan WhatsApp. You write in WhatsApp, apakah juga itu bagian dari language in the text? Ya, juga bagian dari language in the text. Ketika kalian chattingan dengan seseorang, itu membangun komunikasi karena di situ ada satu yang disampaikan, ada tujuan, ada makna ketika kalian you chat with your friend atau yang lainnya. Nah, itu juga bagian language in the text. Oke, in the next. Nah, language in text itu there are some aspect ya, there are three aspect. The first yakni cohesion atau kohesi dalam bahasa Indonesia. In the second coherence, koherensi atau coherence, and organization and purpose. Nah, there are three ya, there are three aspect: cohesion, coherent, and organization and the purpose. Okay. Nah, what is the cohesion? Cohesion, how the sentence are connect through the language form like pronouns, conjunction, and repetition, and synonym. Nah, itu. Jadi, kalau kohesi itu ada suatu keterikatan. Jadi, ada satu yang keterikatan, ya, how sentence are connected, ya. Di situ bagaimana kalimat di situ dihubungkan melalui beberapa bentuknya bahasa. Nah, dihubungkan dengan beberapa bentuk bahasanya itu penghubungnya itu bisa berupa pronouns, conjunction, ataupun repetition. Nah, jadi ada satu kata, ada bentuk kata di situ yang memiliki keterikatan dengan sebuah teks dalam suatu bahasa. Jadi ada keterikatan. Nah, jadi ada keterikatan. Nah, keterikatan di situ, bentuk kata terikatan itu saling berhubungan. Nah, itu yang disebut dengan kohesi. Nah, keterikatan di situ biasanya ditandai dengan bentuk bahasa, yakni berupa pronouns, diantaranya he, they, and this. Kemudian conjunction, because, however, and repetition, and the synonym. Ada satu pengulangan kata. Itu masuk di kohesi. Nah, setelah ini ada contohnya. Oke, yang kedua, the next aspect that is cohesion, coherent. Nah, coherent apa sih coherent? What is the coherent? Coherent here, how ideas flow logically, so
the text make sense a words. Nah, di sini ada satu hubungan. Nah, di mana hubungan tersebut di situ dalam suatu teks. Dalam kita bahas pada aspek teksnya dulu, pada tulisannya. Nah, pada aspek tulisan. Nah, kalau koheren itu adalah adanya hubungan antara teks satu dengan yang teks yang lain, di mana mengikuti di situ secara ritme itu, secara susunan itu teratur. Ada saling keterkaitan antara teks satu, kemudian teks yang kedua, teks yang ketiga, dan keempat itu saling keterkaitan. Nah, keterkaitan di situ itu disebut dengan koheren. Jadi saling menghubungkan antar bagian dalam suatu teks. Oke, contohnya, for example, yang pertama clear introduction, di mana di situ ada clear introduction, kemudian pertama ada pengenalan dulu, kemudian yang kedua ada explanation, yang ketiga adalah conclusion. Nah, salah satunya tadi diawali ketika sebelum ya dalam sebuah tulisan, misalkan kalian kenal tentang tes deskriptif. Nah, deskriptif pertama ada pengenalan dulu secara umum. Setelah itu ada penjelasan, baru ada kalau strukturnya, kalau deskriptif ada introduction and description. Nah, di situ ada introduction-nya dulu, baru ada deskripsinya. Nah, itu adalah keterkaitan. Oke. Kemudian organization and the purpose. Nah, di sini ada organization and the purpose. Ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau organization and the purpose, the text have the structure and the purpose. Nah, jadi aspeknya itu dalam satu tulisan itu harus ada satu struktur dan tujuan. Nah, ada ketika menulis itu harus ada struktur grammarnya. Kemudian ada tujuan juga. Nah, tujuannya untuk apa? To inform, to persuade, and to narrate. Ya, untuk yang pertama untuk menginformasikan. Kenapa kita menulis ya? Tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan tentang sesuatu. Kemudian untuk mengajarkan. Kemudian untuk bercerita. Nah, itu ada satu cerita. Nah, tergantung apa yang kita akan tulis dalam sebuah teks, dalam suatu bahasa tersebut. And then, in the next. Ini selanjutnya, ini ada contoh, the example of language in the text and analysis. Nah, di sini ada contohnya, kemudian ada analisisnya. Ya, oke. Oke, yang pertama, in the first, di sini. Oke. Nah, di sini ada satu contoh teks. Nah, di sini ini ada contoh teks yang saya tandai di sini. Ini ada sebuah teks. Nah, teksnya berbunyi seperti ini. Online learning has become more popular in recent years. Many students prefer it because it offers flexibility. However, some students still struggle with the time management. For this reason, the teacher need to guide the student on how to organize their study schedule. Nah, ini adalah contoh dari teksnya. Teks dalam bahasa dalam sebuah teks. Nah, mari kita analisis. Kita analis pertama yakni aspek kohesinya dulu. Nah, kita bahas kohesinya dulu. Nah, kohesi ini yakni tadi apa yang disebut kohesi adalah keterkaitan, connected. The sentence are the connect. Jadi bagaimana kalimat itu dihubungkan atau terhubung di situ dengan bagian teks yang lain. Dengan bagian teks yang lain. Ada satu kalimat dihubungkan dengan bagian teks yang lain. Nah, itu disebut dengan kohesi. Nah, contohnya di sini ada reference in connection, ada namanya referencing atau rujukannya. Mari kita lihat di sini ada kata it. Nah, di sini ya. This is it. Many students prefer it, ya, prefer it because it di sini ada kemudian because it,
ya, it over flexibility. Nah, it di sini ini merujuk ke mana? Nah, rujukan it ini yakni rujukannya kepada yakni online learning. Nah, maka di situ tadi makanya ada yakni bagaimana dihubungkan. Nah, di situ keterkaitan bagian dari suatu bahasa di situ dihubungkan dengan bagian dari suatu teks. Itu ada satu kohesi. Nah, maka tadi ada bagiannya, ada bagian dari kohesi itu yang menghubungkan di situ, menghubungkan bentuk bahasa di situ, yakni dengan menghubungkan menggunakan bentuk pronoun, ya, kata ganti orang, kemudian kata ganti benda, orang ketiga, pronouns, kemudian di situ ada lagi setelah itu ada pronoun, ada repetition, kemudian ada conjunction. Nah, di situ. Nah, bagian ini itu menghubungkan suatu bahasa dengan yang lain. Nah, ini it. Maka itu it refers to online learning. Kemudian yang kedua, this reason. Nah, this reason, alasan ini. Nah, alasan ini merujuk kepada siapa? Yakni the student struggle with the time management. Nah, di sini. Ini rujukannya, ya. Ini rujukannya. Kemudian conjunction. Mari kita lihat conjunction. Conjunction berarti kata penghubung. Nah, kata penghubungnya di sini ada because, ya, karena di sini yang mengaitkan. Nah, di situ yang menghubungkan. Nah, di sini itu disebut dengan kohesi. Di situ because itu menyebutkan ada sebab akibat. Kemudian however. Nah, di sini ada kata however. Nah, kalau however itu menjelaskan tentang kontras, ya, perbedaan. Kemudian di situ juga ada for this reason. Nah, conjunctionnya, di mana di situ menjelaskan tentang hasil. Kemudian lexical kohesi. Nah, lexical kohesi, kalau lexical itu lebih pada eh, individual word, yakni khususnya in part of speech. Nah, repetitionnya itu yang ke mana? Lebih banyak ke mana? Nah, repetitionnya itu pengulangannya itu pada yakni student, di mana student itu appear the several times. Jadi muncul, sering muncul di situ. Di sini ada is the student, ya, and student, ya, and student. This is repetition. Nah, ya, karena the student ini yang mengaitkan dengan konteks dengan tulisan yang lain, bagian bahasa yang lainnya. Nah, itu disebut kohesi. Mari kita lanjut the next. Oke, lanjut ya. Ya, ini tentang contoh, masih contoh yang sama pada teksnya, namun kita bahas di koheren. Nah, koheren. Nah, kalau tadi adalah menghubungkan satu bahasa di situ dengan menggunakan bentuk bentuk dari suatu bahasa. Nah, menghubungkannya dengan menggunakan yakni bantuan ada pronouns, kemudian conjunction and repetition of the synonym. Oke, kalau koheren berbeda. Koheren di sini yakni dihubungkannya di situ antar bagian bahasa di situ yang berupa tulisan dihubungkannya dengan secara logika dengan alur yang jelas, mempunyai alur yang jelas. Nah, di situ contohnya tetap di tulisan teks online learning. Nah, di situ ya, tetap di sini fokusnya. Nah, di mana di sini ya kita lihat sentence. Ya, sentence pertama yakni adalah main topiknya. Ya, main topiknya adalah online learning. Ya.
Kemudian sentence yang kedua, di sini many student. Nah, many student sampai dengan flexibility itu masuk kalimat yang kedua itu tentang alasan. Alasannya kenapa online itu lebih populer karena flexibility. Kemudian sentence yang ketiga, the third sentence, however, the some student, nah di situ berbicara tentang problem. Kemudian yang sentence yang keempat, for this reason, teacher need to guide. Nah, itu adalah solusi. Nah, alur dalam suatu teks di situ itu disebut dengan menghubungkannya antar bagian bahasa dalam suatu teks. Dan di situ secara keseluruhan dengan ada beberapa alur apa bahasa di situ itu disebut dengan kohesi. Oke, selanjutnya yakni language masih the language in the text, namun khususnya in speech in the event. Yakni fokusnya pada in the event. Ya, this is. Nah, namun teksnya masih sama, yakni tentang online. Mari kita analisis waktunya, waktu ketika bicara di situ, namun bicaranya tersebut berupa sebuah tulisan. Nah, di sini yakni partisipannya, siapa sih partisipan di situ? Nah, di situ yakni partisipannya adalah di situ antara ya, kalau partisipannya jelas reader, seorang pembaca. Nah, dalam yang menuliskan di situ adalah writer, antara writer and reader. Nah, reader yang dimaksud di sini bisa berupa student, teacher, or akademik, seorang akademik. Kemudian di situ ada selain di situ kejadian juga ada tujuan. Nah, tujuannya di situ menjelaskan suatu situasi dan the suggest action, menjalankan satu aksi. Kemudian settingnya yang disetting yakni dalam bidang akademik khususnya konteks pendidikan. Nah, topik yang dibahas yakni settingnya yakni online learning the challenge, and norm yakni formal tone, clear explanation. Gitu. Then next kita lanjut di fokusnya in conversation. Jadi penggunaan bahasa dalam berbicara. Nah, di sini. Nah, fokusnya yakni ketika bahasa digunakan ketika berbicara di situ in spoken, yakni fokus on how people use language in real time interaction. Jadi digunakan pada saat berinteraksi langsung. Ketika berbicara kan secara real time. Nah, di situ. Kemudian elemen of language conversation, spoken language di situ there are 5 element. The first turn taking, advance pair, repair, and the fourth speech event, and the fifth spoken feature. Nah, turn taking di situ how speaker take turn talking, jadi saling bergantian. Itu ketika berbicara saling bergantian itu disebut dengan turn taking. Kemudian di situ ada elemen agency pair, di mana di situ agency pair itu lebih pada ucaran, di mana di situ di dalamnya ada question answer. Jadi ada respon, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, ketika ditanya menjawab. Nah, itu dimaksud dengan elemen agency pair. Kemudian ada greeting. Ketika selamat pagi, selamat pagi. Nah, itu masuk kategori agency pair. Kemudian yang dilakukan selamat pagi, kemudian respon juga selamat pagi, itu juga bagian dari turn taking. Kemudian repair. Nah, kalau repair itu how speaker fix misunderstanding or mistake. Nah, repair itu merupakan elemen di mana jika ada kekeliruan dalam berbicara, di situ diperbaiki. Nah, namun di sini kekeliruannya itu tidak berat. Nah, di situ.
Ketika kurang jelas, kemudian diperjelas lagi. Nah, itu disebut dengan repair. Kemudian speed event itu lebih pada situasi, complete communication situasi, lebih pada gimana sih apa, kemudian apa yang dibicarakan di situ. Nah, untuk speed event itu ada, yakni bagiannya adalah kalau ya speaker and listener, ada topik, setting, dan purpose. If the spoken feature, that is the pause. Nah, kalau fitur-fitur dari pembicaraan itu ada ditahan, kemudian pause, ada intonasi, kemudian there is the filler like it is the filler, and then there is the overlapping speech. Nah, di situ. Oke, kita contoh dalam uh, bahasa in conversation and analysis. Pertama conversation. Nah, contohnya di conversation, nah di sini, Hey Maya, did you finish the sign project? Si B, not yet. I'm still working on the last part. Si A, do you need help? Si B, maybe. I don't understand the diagram. Si A, I can explain it to you after lunch. Si B, that would be great. Thanks. Nah, kalau kita analisis conversation tersebut, itu elemen yang pertama kita bahas elemen yang ini ada turn taking, di mana the speaker take turn smoothly. Di situ ada bergantian. Si A, kemudian si B, si A lagi, si B, si A lagi, kemudian si B. Nah, di situ. Kemudian tidak ada overlapping. Jadi langsung tidak dominan. Nah, kalau dominan pada satu orang itu namanya overlapping. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya di percakapan yang sama, analisis secara agency pair, jadi berpasangan di situ, di mana bagian di situ menunjukkan respon secara predictable, secara sudah bisa diprediksi, secara predictable. Contohnya ada question and answer. Nah, question answer, yakni ada pertanyaan, did you finish the sign the project? Not yet. Nah, itu masuk agent pair karena sudah diprediksi, sudah tahu. Kemudian ada juga tentang do you need help? Maybe. Kamu butuh bantuan? Ya, mungkin. Nah, di situ. Karena dia nggak tahu tentang penjelasan tentang diagram. Kemudian juga ada over and acceptance. Nah, yakni penawaran dan diterima. Nah, contohnya, I can explain it to you after lunch. Oke, that would be great. Thanks. Nah, itu ada menawarkan, kemudian menerima tawaran tersebut. Nah, kemudian analisis yang selanjutnya pada percakapan yang sama, namun pada error, ya repair mechanism. Nah, perbaikan. Nah, perbaikan di sini yakni tidak pada kesalahan yang major, artinya yang berat, namun pada but small self repair, yakni pada kesalahan yang sedikit aja. Contohnya di sini, yakni ungkapan maybe I don't understand the diagram. Nah, seharusnya dia she change the form certainly maybe to explain the problem. Harusnya dia tidak menyebutkan maybe, langsung menjelaskan aja. Yes, I don't understand about the diagram apa. Nah, itu langsung menjelaskan secara detail harusnya kesalahan di situ. Oke, kemudian selanjutnya yakni analysis in conversation, analysis especially in opening and closing. Nah, di situ ada opening dan konklusi dalam suatu bahasa, ada openingnya, yakni mana openingnya? Hey Maya. Kemudian closingnya mana? Kata thanks, ungkapan thanks, the utterance thanks. Nah, di situ. And then the next, yakni there is the topic. Nah, pada percakapan yang sama, analisis pada topiknya, topik manajemen. Nah, inisial topiknya atau topik utamanya adalah yakni tentang greeting. Kemudian eh, inisial topik atau topik awalan ya dia mulai dengan greeting. Hai Maya. Nah, itu greetingnya.
Kemudian ada main topiknya. Main topik di sini yakni tentang science project, yakni tentang luaran atau pekerjaan tentang sains. Kemudian subtopiknya yakni tentang diagram explanation. And the closingnya yakni adalah acceptance of health flow is organized and natural. Nah, itu. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa the language in the text, how sentence and idea are organized to form meaningful written communication. Jadi language in the text itu lebih pada fokus pada tulisan, di mana tulisan di situ bisa memberikan makna secara sempurna dalam suatu menyampaikan suatu informasi atau ajakan atau narasi kepada si reader atau si pembaca. Sedangkan language in the conversation, yakni how people interact, respond, maintains, flow is spoken communication. Jadi penggunaan bahasa itu lebih pada komunikasi secara langsung, di mana di situ there is the interaction between speaker and the listener. Nah, di situ. Kemudian ada respon juga, kemudian mengikuti alur apa yang dibicarakan. Nah, di situ. Itu pada language in conversation. Okay, maybe that's all for explanation about the language in the text and conversation. For more detail, we continue discussion in forum group, e-learning, or group class. Okay, thank you for our explanation. If there is question, you can ask to me in our forum, yeah, group, class, or in e-learning. Thank you. And the last essay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.